kita telah mempelajari tentang erosi, sekarang akan pelajari tentang apa sih macam-macam erosi itu. Jadi di dalam pelajaran kemarin kita sudah mempelajari sebenarnya apa sih sebenarnya definisi daripada erosi, ya. Di mana erosi adalah suatu peristiwa perpindahan atau pengangkutan tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Media alami yang dimaksud itu adalah berupa air dan angin. Di dalam peristiwa erosi, tanah atau bagian tanah terkikis, terangkut, dan kemudian diendapkan di tempat yang lain. Endapan ini disebut sebagai sedimentasi. Ya. Kemudian erosi tanah biasanya merupakan proses alami yang terjadi atas skala geologi. Jadi ada yang skala geologi yang terjadi karena waktu geologinya, ya. Ini terjadi dalam waktu yang lama. Ya. Tetapi tingkatan alami ini akan meningkat secara signifikan oleh erosi tanah akibat aktivitas yang dipercepat oleh manusia, yaitu proses degradasi, ya, yang banyak melakukan konversi lahan dan sebagainya. Jenis-jenis erosi, ya, yang menyebabkan erosi ada air, kemudian ada angin. Kalau kita lihat gambar di sebelah ini adalah karena ini adalah erosi aliran permukaan karena tidak adanya penutupan lahan pada area ini, sehingga air itu bisa mengangkut tanah, ya. Kemudian oleh angin, misalnya angin taifun yang membawa erosi tanah. Ini misalnya erosi tanah bisa kita lihat, ya, penutupan lahan yang terjadi. Kemudian jenis-jenis erosi berdasarkan faktor penggerak butiran tanah dapat dibagi dari beberapa, yaitu proses erosi oleh air hujan terjadi karena air hujan. Di sini dibagi atas 5, ada erosi percikan, ya, ke atas, terlebih-lebih yang jatuh ke bawah, ya. Kemudian dia akan naik dan ke atas. Kemudian erosi lembaran akibat kombinasi percikan dan aliran permukaan. Jadi sudah ada terjadi erosi percikan, kemudian karena infiltrasi air ke dalam tanah yang sudah full sehingga menyebabkan adanya aliran permukaan yang membawa lapisan bibit daripada tanah. Kemudian ada erosi alur akibat pengumpulan tanah pada ranting-ranting sungai, jadi dia membentuk sungai, kita akan lihat gambarnya nanti. Kemudian erosi parit akibat air yang bertambah baik dalamnya, volumenya maupun kecepatannya. Jadi ini lebih daripada erosi alur. Kemudian erosi saluran atau erosi channel erosion akibat dekomposisi, kemudian pengirisan kembali atau recutting, dan gerakan muatan padat pada backlog. Jadi ini sudah membentuk kayak slogan. Ya, yang ini. Kemudian ada proses erosi oleh angin yang disebabkan oleh angin tentunya. Dalam proses erosi yang kita gambarkan kemarin, bahwa erosi yang disebabkan oleh air itu pertama adalah adanya butir-butir hujan, kemudian butir-butir hujan ini akan mengenai tanah sehingga butir hujan ini nanti akan menghancurkan agregat daripada tanah sehingga terlepas partikel-partikel tanah tersebut. Terlepasnya partikel tanah tersebut, dia akan menyebabkan tersumbatnya pori-pori tanah sehingga laju infiltrasi daripada air ke dalam tanah itu mengalami penurunan kapasitas dan laju infiltrasinya akan berkurang sehingga kemampuan tanah untuk masukkan air ke dalam tanah akan menurun, sehingga akibat menurunnya terjadilah aliran permukaan, ya. Aliran permukaan ini menjadi daya pengangkut dalam mengangkut sedimentasi, ya, mengangkut tanah, partikel tanah dari suatu tempat ke tempat yang lain, tentu yang di sini adalah medianya adalah air. Dan itu dipengaruhi oleh erosi ini dipengaruhi oleh faktor fisik dan faktor kimia tentunya.
bagaimana kondisi fisik pada suatu tempat itu sangat berpengaruh, dan faktor kimiawinya juga sangat berpengaruh. Bila energi aliran permukaan tidak mampu lagi mengangkut partikel tanah, maka partikel tanah itu akan diendapkan. Ya. Oke, ini adalah contoh daripada erosi percikan. Ya. Ini adalah erosi percikan. Kemudian yang tadi ini adalah jadi butir-butir air hujan itu mengenai tanah sehingga terjadi erosi percikan. Ya. Jadi ini yang bisa kita lihat, erosi percikan tersebut. Kemudian erosi lembaran. Jadi erosi lembaran adalah campuran daripada erosi percikan dan aliran permukaan. Jadi ada curah hujan yang tinggi kemudian mengenai permukaan tanah, kemudian terjadi erosi percikan karena daya infiltrasi air ke dalam tanah itu tidak kuat lagi sehingga dia membawa lembaran tanah ini, ya. Jadi menurun laju infiltrasi sehingga aliran permukaan ada, hingga semakin besar aliran permukaan itu menyebabkan terbawanya aliran permukaan tersebut. Kemudian erosi alur, jadi seperti yang digambarkan tadi, bahwa erosi alur itu adalah dia membentuk kayak alur-alur sungai, ya. Jadi dia kayak jaringan-jaringan sungai sehingga dia membawa sedimentasi kemudian yang terendapkan di bawah sini nanti. Kemudian ini adalah erosi parit, jadi ini erosi yang sangat besar, sudah membentuk parit, ya. Malah udah kayak membentuk longsor. Kemudian erosi tebing-tebing sungai, ya. Jadi kalau ini erosi tebing sungai yang dalam waktu geologi, semakin banyak campur tangan manusia terhadap perubahan penggunaan lahan ini, nanti akan lebih mempercepat lagi terjadinya erosi. Bisa saja erosi itu sampai ke arah terjadinya longsor ke depan. Ini adalah contoh erosi, ya, erosi saluran yang terjadi. Sebenarnya di Indonesia dengan erosi ini, kejadian erosi ini sangat banyak sekali terjadi, ya. Masalahnya adalah di dalam perencanaan jalan, ini adalah salah satu erosi saluran yang terjadi pada badan jalan, ya. Kecenderungan dalam perencanaan kita, dalam pembangunan jalan itu biasanya tidak dimulai dengan membuat saluran air. Kita mungkin yang perencana hanya berpikir bahwa jalan itu hanya digunakan untuk membuat jalan saja, tidak berpikir bahwa dalam melihat tatanan pembuatan jalan, karena di situ ada memadatkan tanah, ya, berarti pori-pori tanah itu akan banyak yang tertutup karena dipadatkannya. Jadi bal density-nya itu menyebabkan dipadatkan, jadi pori-pori tanah itu dipadatkan sehingga laju air masuk ke dalam tanah itu atau infiltrasi air ke dalam tanah itu berkurang, ya. Kemudian akibat berkurangnya infiltrasi air ke dalam tanah, makanya aliran permukaannya itu akan bertambah nantinya. Di samping itu, biasanya ada air yang akan menyeberang dari misalnya dari jalan yang ada biasanya ada air yang dulunya air dari sebelah sini akan menyeberang ke sini, itu biasa saja karena pori-pori tanah itu bagus. Tetapi dengan adanya jalan ini menyebabkan air yang menyeberang ini tidak bisa menyeberang ke sebelah karena padatnya tanah ini, ya. Makanya di dalam pembuatan jalan harusnya kita buat dulu saluran air, ya, saluran air kiri kanan jalan ini sehingga dia tertampung dalam saluran air itu, dan kita juga membuat misalnya cross water, ya, jembatan untuk menyeberangkan air dari sini ke sini, ya. Akibat
pemadatan tersebut kalau dengan tidak adanya saluran seperti ini akan menyebabkan tentunya air itu akan berkumpul pada samping-samping jalan ini, ya. Ada yang membuat aliran permukaan, ada yang terkumpul di sini, akan menyebabkan semakin banyak dia akan menyebabkan mengalami pengikisan, ya. Mengalami pengikisan karena air itu mempunyai tenaga, ya, untuk mengikis. Batu saja bisa dihancurkan, apalagi kalau dalam bentuk tanah. Jadi dia bisa mengangkat porsi-porsi tanah sehingga dia membentuk selokan, ya, ini. Makanya dalam perencanaan jalan harus ada kita buat drainase. Jadi harus ada buat drainase dulu, baru kita buat jalan. Itulah yang menyebabkan banyak jalan-jalan kita yang rusak, karena rata-rata kalau kita lihat itu drainasenya kurang, ya. Apalagi kalau di jalan daerah yang bergunung, kadang-kala drainase itu dilupakan. Padahal pada daerah yang bergunung itu, dengan adanya kemiringan lereng akan menyebabkan semakin tingginya kecepatan air, ya, karena ada kelerengan. Kemudian ini adalah contoh yang sama yang tadi, ya, membuat gali, ya, buat saluran, ya, longsornya. Kemudian ini adalah longsor yang biasa, ya. Ini, tapi kalau lama-kelamaan ini bisa menjadi yang lebih besar. Kemudian erosi yang disebabkan oleh angin ini kita bisa lihat karena adanya hembusan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, makanya terjadi angin. Kemudian dengan angin yang besar itu bisa menyebabkan terjadi erosi tanah, ya, yang membawa debu-debu. Saya kira pada saat kejadian ini banyak sekali terjadi pada saat musim kemarau seperti sekarang, ya. Biasa kita lihat pergerakan debu, atau mungkin di rumah kita itu dekat dengan jalan kadang-kala itu adalah debu, ya. Keterbangan itu adalah salah satu contoh dari erosi angin yang kecil. Ini adalah salah satu contoh erosi juga, ya, yang disebabkan oleh angin, ya. Jadi dalam waktu skala geologi dia berubah, ya, mengalami pelapukan sedikit demi sedikit, kemudian dia tererosi oleh angin yang ada pada daerah tersebut. Kemudian kalau kita lihat proses terjadinya erosi pada angin, erosi yang disebabkan oleh angin adalah, jadi angin ini akan menyebabkan, ya, bola-bola kecil, kemudian menyebabkan meniup bola-bola daripada atau butir-butir daripada tanah, ya. Kemudian ada yang kecil itu dia terbangkan, kemudian yang besar itu dia guling di bawah tanah, ya. Kemudian dia pada saat angin itu tidak kuat lagi untuk membawa butir-butir tanah ini, kemudian dia kembali ke dalam tanah. Kemudian kalau kita lihat, kalau yang tersuspensi itu dalam bentuk debu biasanya yang berterbangan, ini yang dalam butir-butir tanah kecil. Sebenarnya kejadian yang disebabkan oleh angin ini banyak terjadi pada daerah-daerah yang penutupan lahannya itu sangat kurang, ya, sangat kurang terjadi, atau misalnya sudah dalam bentuk hamparan yang terbuka. Banyak di lahan pertanian terjadi pada erosi yang disebabkan oleh angin. Ada juga erosi oleh glacier, tapi ini mirip dengan air karena bahan baku awalnya adalah dari air, ya. Kalau ada panas dia akan menjadi air. Kemudian jenis erosi berdasarkan intensitasnya, ya, ini bisa kita lihat bahwa erosi alami atau erosi geologi adalah proses penghanyutan tanah atau batuan di permukaan tanah oleh tenaga angin atau air dalam keadaan alami dan ada pengaruh dari aktivitas manusia. Jadi ini adalah salah satu proses berdasarkan intensitasnya, dia adalah skalanya skala geologi. Jadi ini prosesnya adalah memakan waktu yang lama. Akan tetapi erosi normal berikutnya adalah laju erosi yang terjadi pada suatu bidang lahan yang melebihi laju pembentukan tanah.
Kalau ini terjadi secara alami, kalau ini adalah laju erosi yang terjadi pada suatu bidang lahan yang melebihi pembentukan tanah, tapi dia tidak terlalu besar dibanding dengan yang erosi yang dipercepat. Jadi erosi yang dipercepat apabila laju erosi lebih besar daripada laju pertumbuhan tanah, maka perubahan akibat itu, maka erosi itu akan semakin banyak ya. Jadi kalau erosi normal itu pada sebidang tanah tidak melebihi pembentukan tanahnya, itu akan kembali pada keadaan normal ya, karena erosinya tidak terlalu besar. Dalam artian bahwa erosi normal juga ini topsoilnya masih bisa kembali seperti sedia kala. Tetapi kalau dia sudah erosi dipercepat, berarti erosi pada topsoilnya itu akan mengalami banyak penurunan. Kemudian kemampuan daripada tanah itu nantinya akan kurang dia punya unsur hara, sehingga produktivitas pertanian nanti akan berkurang. Ini adalah erosi alami atau erosi geologi. Ini disebabkan oleh angin ya. Seperti kalau di Sulawesi Selatan ada gumuk pasir di Toraja ya, itu adalah erosi alami yang terjadi dalam skala geologi. Kemudian ini juga ya, ini banyak kita lihat di daerah Endrekang ya. Di Endrekang itu adalah banyak erosi yang terjadi, tetapi sekarang di Endrekang itu banyak mengalami erosi yang dipercepat karena banyaknya konversi lahan, tutupan lahan yang dulunya masih berupa rumput-rumputan berubah menjadi lahan pertanian, sehingga erosinya itu semakin dipercepat. Sehingga yang kita lihat pada setiap musim hujan, sedimentasi di sungai, misalnya Sungai Matalo yang langsung melintas di Kabupaten Endrekang itu semakin banyak sedimentasi yang terjadi. Kemudian ini erosi dipercepat yang ke kiri kanan selokan ini dihilangkan tutupan vegetasinya, sehingga sedimentasinya yang semakin turun ya. Kalau lama kelamaan ini bisa terjadi longsor nantinya di daerah ini, sehingga itu akan merusak kualitas lahan yang ada di sini. Kemudian erosi karena pengolahan lahan, ini biasa kita lihat, misalnya ada pengolahan pada areal sawah ya. Kalau misalnya ada debu, itu adalah salah satu erosi yang disebabkan oleh erosi angin ya. Ini untuk lahan pertanian ya. Ini juga kalau kita lihat konsep pertanian yang dilakukan oleh masyarakat ini adalah konsepnya melakukan pertanian tidak searah dengan tidak mengikuti garis kontur ya. Yang terjadi apabila kita melakukan pertanian dengan sistem ini adalah erosinya itu sangat besar, karena aliran airnya itu semakin lama semakin besar, karena dia arah lerengnya itu ya, pola tanamnya itu searah dengan arah lereng, sehingga tidak ada yang membatasi air yang jatuh itu ya, sehingga lama kelamaan air ini akan mempunyai kekuatan yang besar sehingga bisa mengangkut ke topsoil atau tanah-tanah ini ya, yang ada di sini, sehingga akan banyak sedimentasi yang terjadi. Memang dalam konsep pertanian masyarakat sebenarnya mereka melakukan ini, misalnya dia menanam berupa umbi-umbian ya. Kalau misalnya dia menanam searah dengan arah kontur ya, jadi dia melintang begini, dia takutnya tanamannya ini yang umbi-umbian ini nantinya dia akan busuk karena tergenang oleh air. Padahal sebenarnya dengan sistem menanam dengan arah lereng, tentu dengan adanya konsep orak ya, membuat lubang-lubang air, itu tentu tidak akan terjadi ya. Tapi kalau dia menanam dengan searah lereng ya, dia tidak lurus, pasti akan sedimentasinya akan sangat tinggi. Memang konsep ini perlu dijelaskan ke masyarakat bagaimana sih sebenarnya menerapkan tentang menanam dengan searah lereng ya, dengan misalnya konsep ada konsep jalur dan sebagainya.
Kemudian longsor juga itu biasa kalau adanya pengurukan di tambang, ya, yang membuat tebing-tebing tanpa ada perlakuan penutupan daripada tebing tersebut dengan menggunakan vegetasi. Karena kalau ada hujan tentu terjadi erosi pada cutting-cutting yang dibuat. Kemudian di dalam erosi, tenaga atau faktor penyebab erosi sebenarnya itu ada beberapa item bahwa tenaga pengerosi itu adalah pembawa yang berperan dalam sistem transportasi perpindahan tanah. Apa sih sebenarnya yang berperan? Yang berperan itu adalah pertama adalah presipitasi atau air hujan atau salju, es dan lain-lainnya, dan angin. Energi itu adalah alat transportasi. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor alam dan buatan yang mempengaruhi erosi, yaitu pertama adalah fungsi dari iklim, bagaimana iklim pada wilayah tersebut tentu berpengaruh. Misalnya iklimnya curah hujannya tinggi dengan curah hujan yang rendah, tentu yang tinggi itu erosi akan banyak terjadi. Kemudian adalah bagaimana fungsi tanahnya. Apakah tanah di daerah tersebut mudah tererosi atau tidak, ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana fungsi vegetasinya, bagaimana tutupan lahan pada areal tersebut. Kalau misalnya tutupan lahannya kurang, tentu berpengaruh terhadap terjadinya erosi nantinya. Kemudian bagaimana kelerengannya, bagaimana topografi. Dan yang berikut adalah bagaimana pengolahan lahannya, apa ada teknik ya, atau tindakan konservasi yang dilakukan sehingga hal tersebut bisa mengatasi terjadinya longsor, ya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi daripada iklim, ya, fungsi-fungsi daripada erosi, ya, yaitu pertama adalah bagaimana energi pembawanya, ya, fungsinya adalah bagaimana iklimnya, bagaimana tanahnya, vegetasi, topografi, dan manajemen. Jadi kalian nanti akan lebih banyak di akhir kuliah ini, nanti kalian menghitung bagaimana sih sebenarnya erosi pada suatu bidang dengan mempertimbangkan bagaimana iklimnya atau erosivitasnya, bagaimana tanahnya atau erodibilitasnya, bagaimana vegetasinya atau nilai C-nya, ya, croppingnya, bagaimana topografinya atau nilai LS-nya, ya, lereng dan panjang lerengnya, kemudian bagaimana manajemennya atau tindakan konservasi yang dilakukan. Jadi inilah sebenarnya inti dari erosi, ya, faktor yang mempengaruhi erosi. Saya kira ini kalian udah lihat kemarin, ya, ini ya, bahwa adanya air atau curah hujan, kemudian tanah yang mempunyai nilai erosivitas, kemudian tutupan lahan yang cropping, ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya erosi yang terjadi. Tentu kalau misalnya suatu areal itu misalnya mempunyai nilai curah hujan yang sama, kemudian erodibilitas sama, tetapi tutupan lahannya itu berbeda, maka areal yang tutupan lahannya kurang itu tentunya mempunyai nilai erosi yang lebih besar dibanding dengan yang tidak dibanding dengan yang memiliki tutupan lahan. Ini adalah salah satu praktek yang kita lihat. Sehingga dari erosi itu akan menyebabkan dampak tentunya, ya. Seperti yang saya jelaskan minggu kemarin bahwa erosi mempunyai beberapa akibat buruk, ya, yaitu penurunan kesuburan tanah, kemudian tentu akan mengurangi produktivitas pertanian nantinya. Kemudian akibat erosi itu lapisan topsoil daripada tanah itu akan berkurang sehingga nilai kesuburan tanahnya akan berkurang, ya. Sehingga input yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan lebih banyak. Kemudian yang berikutnya adalah menurunnya kemampuan tanah untuk meresapkan air ke dalam tanahnya. Karena berkurangnya terjadinya erosi itu akan menyebabkan juga terjadinya penutupan pori-pori tanah, sehingga infiltrasi air ke dalam tanah itu akan berkurang. Saya kira itu saja untuk materi saya hari ini. Mungkin ada